Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Saya dari kelompok 6 kelas 7H yang beranggotakan saya sendiri, Reina Almira Firnas, Raisya Rahma, Rasya Aditya Panjaitan, Rizky Taufik Muharram, dan Siti Alamanda. Kami akan membacakan materi mengenai 1. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. 2. Tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Ada perkembangan di bidang sosial, ada perkembangan di bidang budaya, dan ada perkembangan atau prestasi di bidang militer. Perkembangan di bidang sosial. Terciptanya ketertiban di kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara, karena sudah adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah telah memberikan hak dan perlindungan yang sama kepada warga. Perkembangan di bidang budaya. Bahasa Arab berkembang luas ke seluruh penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, mendirikan pabrik kain sutera, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi-irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab, membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara, terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga seperti gelanggang pacuan kuda, tempat-tempat minum di tempat yang strategis, kantor pos, dan pasar. Perkembangan prestasi di bidang militer. Terbentuknya 5 lembaga pemerintah, lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha negara, lembaga kehakiman, lembaga ketentraman, terbentuk Dewan Sekretaris Negara di Diwanul Kitabah yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari 5 orang, yaitu Sekretaris Persuratan, Khatib Ar-Rasai, Sekretaris Kehakiman, Khatib Al-Qadi, Sekretaris Keuangan, Khatib Al-Kharaj, Sekretaris Tentara, Khatib Al-Jun. Untuk mengurusi keselamatan khalifah dibentuknya Al-Hijabah atau ajudan. Semua orang yang akan menghadap khalifah harus meminta izin pada Al-Hijabah. Semua tokoh ilmuwan terkemuka Daulah Umayyah. 1. Tokoh ilmu hadis. 2. Tokoh ahli tafsir. 3. Tokoh ahli ilmu fikih. 4. Tokoh ahli tasawuf. 5. Tokoh ahli bahasa dan sastra. 6. Tokoh ahli sejarah dan geografi. 7. Tokoh ahli ilmu kedokteran. Semua ahli ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86. Para tabi'in mulai menulis hadis dan perkembangan dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu perkembangan ilmiah yang dilakukan mudasin dari kota ke kota yang mendapatkan suatu hadis dan dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amir. Hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amran adalah anak singkat dari Siti Amiyah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abu Ubaidah bin Shihab Az-Zuhri dianggap penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Pembukaan hadis berikutnya oleh Ibnu
Juraij 150 Hijriah, Ar-Rabi bin Sabih 160 Hijriah, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukaan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukaan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tokoh ahli tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kejayaan ilmu tafsir, diantaranya 1. Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan musatir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Said bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamani, dan Anto bin Abi Robah. 2. Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasil pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qoridli. 3. Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Dimah As-Sudi. Tokoh ahli ilmu fikih. Ilmu fikih yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan perintah, tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Asy'uriyah bin Haris, Al-Qamah bin Qais, Masruq Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka yaitu Ibrahim An-Nakhil dan Amir bin Syurahil Asy'abah. Sesudah itu digantikan dengan Ahmad bin Abu Sulaiman, guru dari Abu Hanifah. Tokoh ahli tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar manusia memiliki akhlak mulia, sempurna, dan kamil. Munculnya tasawuf karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Tokoh sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah antara lain Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan as-Suri. Tokoh ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Sastrawan-sastrawan muslim muncul pada masa ini antara lain Nu'man bin Bashir al-Ansari, Qais bin Mulawah, termasyhur dengan sebutan Laila Majnun, Al-Akhtal, Abdul Aswad Al-Duwali, Al-Farasdak, dan Jarir. Tokoh ahli sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Munawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syarifah al-Jurbumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah kitab Al-Muluk wal Akbar al-Madhi.
buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Sejarawan lainnya adalah Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Tokoh ahli ilmu kedokteran, Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persis. Pada lembaga inilah Haris bin Kildan dan Najjar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang yang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.